Salam desain. Kali ini kita akan belajar Adobe After Effects. Adobe After Effects ini biasanya digunakan untuk membuat motion grafis, visual effect, opening, dan sebagainya. Nah, kalau kita membuka After Effects pertama kali, maka akan muncul welcome screen-nya seperti ini. Nah, di sini bisa dipilih beberapa pilihan. Nah, untuk pemula, kalau kita belum memiliki sebuah project, maka kita pilih New Project ini. Nah, tinggal kita klik. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di After Effects, Windows-nya dibagi menjadi beberapa tampilan. Nah, di sini disebut dengan jendela project-nya di sebelah kiri. Kemudian di tengah ini jendela monitor. Kemudian di sebelah kanan ini adalah jendela panelnya. Kemudian yang di bawah adalah jendela timeline-nya. Nanti di timeline ini dibagi dua, yaitu di sebelah kiri adalah jendela layarnya dan di sebelah kanan adalah jendela frame-nya nantinya. Nah, untuk memulai After Effects, kita harus membuat komposisi. Nah, untuk membuat komposisi baru, kita klik di menu komposisi, kemudian New Composition. Nah, atau bisa pakai shortcut Ctrl N. Nah, nanti di sini kita bisa beri nama komposisinya. Kemudian di sini adalah ukurannya. Nah, di sini ukurannya kita bisa pilih sesuai dengan selera kita. Nah, misalnya wide 1920 pixel, height-nya atau tingginya 1080 pixel. Nah, kemudian frame rate-nya kita bisa atur, misalnya menggunakan PAL atau NTSC. Nah, misalnya kalau menggunakan NTSC, di sini kita menggunakan 29,97. Kalau PAL adalah 25 frame rate-nya, yaitu FPS-nya. Nah, kemudian yang di bawah ini adalah untuk durasi. Nah, di After Effects kita tidak bermain durasi terlalu lama. Karena di sini digunakan cuma untuk membuat visual effect atau efek-efek yang singkat. Nah, misalnya di sini kita mau 30 detik, 20 detik atau berapa. Nah, misalnya saya coba di sini 20 detik. Nah, nanti di sini bisa ditambahkan atau dikurangi setelah editing. Nah, untuk background silakan disesuaikan dengan kondisi. Nah, misalnya hitam atau warna yang lain. Nah, kalau sudah, tinggal kita oke. Nah, nanti inilah tampilan daripada After Effects tersebut. Nah, setelah kita membuat komposisi baru, di sini akan terlihat tulisan COM 1. Nah, ini artinya komposisi 1. Kemudian di tengah di jendela monitor, nah ini ukurannya bisa ditentukan melalui persentase yang di sini. Misalnya kalau kita mau ukurannya penuh, bisa diklik fit. Nah, maka ini tampilannya penuh. Atau juga bisa menggunakan scroll. Misalnya mengecil atau membesar. Nah, ini ukuran daripada zoom-nya dan bisa diatur di sini. Fit. Nah, misalnya seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, untuk latihan dasar, misalnya saya ajarkan di sini membuat objek-objek dasar, yaitu di sini ada rectangle atau kotak, atau ditahan, ditekan. Nah, nanti di sini ada rounded rectangle atau kotak yang ujung atau sudutnya lengkung, ellipse atau lingkaran, poligon segi banyak atau star, bintang. Nah, sebelum membuat objek dasar ini, Anda bisa ubah dulu di sini fill-nya atau warna objek tersebut, kemudian stroke atau garis pinggir objek tersebut. Nah, misalnya fill-nya saya ganti pakai warna putih, oke. Nah, kemudian stroke-nya bisa dipakai misalnya warna yang lain. Nah, misalnya saya akan pakai warna biru, oke. Nah, kemudian di sini ada 4 pixel. Ini merupakan tebal dari stroke tersebut atau garis pinggir objek tersebut.
Nah, misalnya kalau Anda ingin struknya tidak ada atau tidak isi garis pinggir, maka klik tulisan struk ini. Nah, kemudian tanda crash ini, 0 ini Anda klik. Nah, maka klik OK. Maka struk akan hilang. Begitupun sebaliknya. Kalau ingin fill-nya tidak ada, maka klik fill. Nah, kemudian Anda klik yang di sini. Nah, kalau Anda mau warna gradasi, Anda bisa pilih di sebelahnya, linear gradasi atau radial gradasi. Nah, misalnya, kalau linear gradasi, misalnya saya OK. Nah, maka akan muncul warna dari putih ke hitam. Nah, nanti kalau mau mengganti warnanya, tinggal Anda klik di warna ini. Klik. Nah, di sini Anda bisa diganti. Misalnya ini diklik, ganti warna merah, klik ini, ganti warna kuning. Nah, misalnya seperti ini. Nah, kalau sudah OK. Nah, kemudian kalau saya buat kotak atau rectangle, maka dia akan berwarna gradasi. Jadi seperti itu. Nah, kalau kita mau mengubah warna gradasinya, tinggal kita klik, kemudian klik lagi di sini. Nah, misalnya kita mau menambah warna gradasi, misalnya di tengah, kita klik. Nah, di tengah kita misalnya mau ganti warna putih. Nah, kemudian di sini kita tambahkan warna biru. Seperti ini. Nah, ini bisa ditarik-tarik. Nah, oke. Nah, maka warnanya akan seperti ini. Nah, ini juga bisa ditarik. Nah, ini untuk arahnya. Misalnya arahnya mau horizontal atau vertikal, ini tinggal dibalik. Kalau mau lebih lebar, ini tinggal ditarik. Jadi seperti itu. Ini caranya. Nah, jadi seperti ini. Nah, misalnya kalau gradasi ini ingin diubah lagi menjadi warna normal atau solid, tinggal kita klik di sini. Nah, misalnya kita mau hapus dulu, ini kita klik, tidak perlu, delete. Ini kita klik, tidak perlu, delete. Nah, maka kembali gradasinya menjadi seperti ini. Nah, kalau kita oke, maka gradasinya dari warna kuning ke merah. Nah, maka kalau warnanya kembali satu warna, kita klik fill-nya ini, kemudian kita pilih yang ini, solid color. Misalnya putih. Oke. Nah, inilah jadi satu warna. Nah, kalau kita isi struk lagi, tinggal klik warna di struknya ini. Nah, misalnya kita kasih warna merah. Seperti oke. Nah, jadi struknya warna merah. Misalnya ini saya tambahkan menjadi 10 biar agak tebal. Nah, maka di sini akan ada rectangle memiliki struk warna merah. Nah, begitupun kalau kita membuat objek yang lain. Misalnya elip atau lingkaran. Nah, lingkaran misalnya saya kasih warna kuning. Kemudian warna struknya biru. Oke. Kemudian saya buat di sini. Nah, jadi seperti ini. Nah, setelah kita buat, sekarang kita klik tombol selection tool ini. Nah, maka kalau diperhatikan di sini, kita memiliki dua buah layer. Nah, di sini yang kita buat pertama, yaitu disebut dengan shape layer 1, yaitu kotak atau rectangle ini. Kemudian yang kedua, shape layer 2, yaitu lingkaran ini. Nah, di sini objek yang terakhir kali kita buat, biasanya dia berada paling atas, yaitu layar paling atas. Maka objek kotak ini akan ditutupi. Kalau kita mau rolling posisinya, ubah posisi, misalnya lingkaran di bawah, maka tinggal kita rolling posisi layar. Sama seperti yang di Photoshop. Tinggal kita tarik seperti ini. Nah, maka sekarang layar daripada lingkaran berada di bawahnya. Nah, kemudian untuk mengubah nama layar, misalnya kita tidak cocok dengan nama ini, kita bisa ubah dengan perintah klik kanan pada layar, kemudian kita cari rename. Nah, misalnya di sini saya kasih nama kotak, enter. Kemudian yang di bawah saya klik kanan rename. Nah,
Nah, misalnya ini saya kasih nama bola, enter. Nah, maka kedua layar ini sekarang sudah berubah nama. Nah, kemudian kalau kita mau menghapus layar ini, Anda bisa pilih salah satu layar. Misalnya saya hapus layar kotak, kemudian Anda tekan delete di keyboard. Nah, maka layar kotak tadi sudah hilang. Nah, untuk selanjutnya, kalau kita membuat bentuk tidak teratur, kita bisa menggunakan pen tool ini. Nah, pen tool ini operasinya sama dengan pen tool yang ada di Adobe Illustrator maupun Photoshop. Nah, kemudian kalau saya tekan, nah maka di sini akan ada sub pen toolnya lagi. Nah, misalnya saya pakai ini, pen tool. Nah, kemudian di sini juga bisa diubah baik warna maupun stroke-nya. Misalnya, saya membuat tanpa fill. Klik fill-nya, kemudian fill. Nah, sekarang misalnya saya klik seperti ini. Nah, klik. Nah, kalau membuat garis lengkung tinggal ditahan drag. Nah, jadi seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian kalau kita mau menutup, arahkan ke awal titik. Klik. Nah, inilah objek yang kita buat menggunakan pen tool. Kemudian kalau kita edit, maka kita bisa edit menggunakan convert perfect ini. Nah, misalnya, ini saya mau tarik, lengkungkan, tarik, lengkungkan. Jadi seperti ini. Nah, kalau mau memindah, kita gunakan selection tool ini. Titiknya ini misalnya saya pindah. Jadi seperti ini. Kita pindah ke sini. Kita pindah ke sini. Nah, kemudian kalau kita mau menghapus titik atau menambah titik, maka kita gunakan ini untuk delete vertex, menghapus titik, ini untuk menambah. Misalnya saya pilih delete, ini saya hapus. Klik. Ini saya hapus. Jadi seperti itu. Sama persis dengan ada yang di Photoshop. Nah, kemudian kalau ini diberikan fill lagi, tinggal kita klik. Nah, lihat misalnya warna fill-nya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, begitupun kalau kita membuat teks. Nah, misalnya saya hapus dulu. Layar 1 saya hapus. Layar 2 juga saya hapus. Nah, misalnya saya membuat teks. Teks di sini, misalnya saya membuat tulisan raya. Desain. Nah, untuk tulisan raya desain, kita bisa atur parameternya di sebelah kanan. Nah, misalnya saya blok dulu. Nah, untuk ukuran, saya gunakan yang lebih besar, raya desain. Nah, kemudian untuk warna, kita bisa atur di sini. Misalnya warna yang merah, raya desain. Nah, kemudian untuk jenis teks, kita bisa atur di sini. Misalnya kita cari jenis teks Arial. Nah, Arialnya saya pilih yang tebal, Arial black. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian untuk setting yang lain, kita bisa atur di sini seperti di Photoshop atau Illustrator. Nah, kemudian kalau sudah, kita bisa edit ke samping. Saya di sini. Nah, sama. Nah, di sini pun akan muncul layar teks raya desain. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini pun nanti bisa diubah namanya. Gimana? Gampang bukan? Selamat mencoba.